Universitas Pasundan menambah satu lagi guru besar, Profesor. Dia adalah Profesor Dr. Lia Mulyawati, MSI, yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang kebijakan publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. KP.07.01/2022 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 nomor 3298/4/PT/2020 tanggal 25 Juni 2020 memutuskan menetapkan kesatu pegawai negeri sipil nama Dr. Lia Mulyawati MSI NIP NIDN 1969 08 02 1993 032001 00 02086901 tempat tanggal lahir Bandung 2 Agustus 1969, pendidikan S3 tahun 2010, pangkat golongan ruang TMT, pembina utama muda 4C 1 April 2015, jabatan _angka kredit _TMT, lektor kepala _773,51 1 Desember 2014, unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 pada Universitas Pasundan, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 dinaikkan jabatannya menjadi guru besar dalam bidang ilmu kebijakan publik dengan angka kredit sebesar 914,50. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Tembusan disampaikan 1. Kepala BKN dan seterusnya, Rektor Universitas Pasundan. Terima kasih. Senat Universitas Pasundan mengukuhkan Saudara Profesor Dr. Lia Mulyawati MSI sebagai guru besar bidang ilmu kebijakan publik Universitas Pasundan. Profesor Lia Mulyawati dikukuhkan pada sidang terbuka Senat Universitas Pasundan yang dipimpin Ketua Senat Profesor Dr. Bambang Heru MPD, Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 di Auditorium Insinyur Haji Juanda, Rektorat Unpas, Jalan Taman Sari 4-8 Bandung. Pengukuhan dihadiri Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jabar Banten, Dr. Syamsuri MPD, IPU, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Dr. H. Makbul Mansur, MSI, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Profesor Dr. H.M. Didi Turmuzi, MSI, Rektor Universitas Pasundan Profesor Dr. Insinyur H. Edi Jusuf SP, MSI, MKom, IPU. Pada acara itu, Profesor Lia Mulyawati menyampaikan orasi ilmiah berjudul Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Sebuah Harapan dan Tantangan. Dengan dikukuhkannya Profesor Lia Mulyawati, maka saat ini Universitas Pasundan memiliki 28 guru besar. Sedangkan 6 dosen lainnya sekarang dalam proses pengangkatan guru besar di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa hadir di acara pengukuhan dan pelantikan Profesor Lia Mulyawati sebagai guru besar bidang ilmu kebijakan publik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Layanan LLDP Wilayah Palembang yang telah mengawal sehingga salah seorang Unpas sekarang ada 27 guru besar. Nuwun sewu Pak Kalem, ini Unpas mungkin sekarang paling banyak di antara PTS yang ada di LLDP wilayah 4 Jabar, ada 27 orang. Dan insya Allah di tahun ini yang tercatat akan menyusul ada 6 orang. Mudah-mudahan nanti bisa mengejar lagi. Dulu tahun 2014 guru besar di Unpas ada 36. Karena sunatullah meninggal gitu ya, tinggal turun lagi. Nah insya Allah sekarang 27, kemudian nanti sedang dalam proses ada 6 orang. Kemudian potensi untuk jadi guru besar, sekarang di Unpas ada lektor kepala 124. Nah ini juga nanti bertambah lagi. Nah oleh karena itu tentu dengan acara pengukuhan hari ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi akademik lainnya untuk segera mengurus guru besarnya. Jadi jangan betah di rektor kepala, ya, loncat ke guru besar. Insya Allah kita institusi akan membantu. Karena apa? Karena dengan raihan guru besar itu bukan hanya capaian pribadi, tetapi capaian institusi, ya. Capaian institusi. Oleh karena itu tentu para guru besar yang ada di Unpas sekarang ini mohon bantuannya untuk mengawal, membimbing para lektor kepala. Salah satu tugas dari para guru besar yang ada adalah melahirkan guru besar yang lainnya. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan atas nama Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, perjuangan para dosen yang jumlahnya di atas 560 sekian, dan itu semuanya berpacu tidak tinggal diam. Bahkan mungkin sekarang sedang betul-betul berjuang. Ada 6-7 yang calon guru besar. Doanya mugi egal, sukses, lancar, dan tidak terlepas dari dorongan Kepala LLDP Wilayah 4 Jawa Barat. Ya, alhamdulillah hari ini bisa duduk di atas. Kepada Dr. Thomas bersabar, kepada yang lainnya juga bersabar, jangan putus asa. Yang penting tawakal pada Allah, akhirnya akan sampai. Amin. Ibu dan Bapak, acara pengukuhan guru besar ini adalah tradisi akademik yang dilaksanakan di sebuah perguruan tinggi termasuk Universitas Pasundan. Sidang terbuka sengaja diselenggarakan secara khusus untuk mengungkap perasaan bahagia dan melambungkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas perjuangan panjang Dr. Lia Mulyawati meraih gelar profesor di sebuah perguruan tinggi yang kita banggakan, Universitas Pasundan. Terima kasih kepada Bapak Ketua LLDP yang senantiasa membantu, mendorong, mengawal Unpas sehingga Unpas alhamdulillah menjadi solusi bagi masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia. Yang mengusung nilai Sunda dan Islam itu
bukan berarti sudah tidak relevan, tetapi kondisi program studi berbeda-beda sehingga yang kita inginkan dapat melampaui tujuan sasaran yang kita inginkan dengan perubahan tersebut. Visi perubahan adalah menjadi entrepreneur university yang memiliki jati diri, nilai keislaman dan kesundaan pada tahun 2037. Oleh karena itu, samakan persepsi kita bahwa entrepreneur di sini harus dimaknai bahwa inti dari kewirausahaan adalah kreativitas dengan kepentingan bidang ilmu kita masing-masing dan profesi kita masing-masing. Karena ini istilah entrepreneur atau wira swasta berlaku bagi fakultas apapun, prodi apapun, dan profesi apapun. Seorang wira swasta harus memiliki integritas kepribadian. Integritas kepribadian berarti pikirannya, kesadarannya tidak terpecah dan tidak kemana-mana. Berbicara integritas kepribadian berarti kita bicara mengenai pikiran dan kesadaran manusia. Berbicara mengenai kesadaran manusia, tidak mungkin kita melupakan agama. Guru besar merupakan jenjang jabatan akademik tertinggi sebagai seorang dosen. Dan guru besar dari seorang dosen itu berbeda dengan guru besar lembaga-lembaga riset. Jadi sekarang ini ada dua guru besar. Yang pertama adalah guru besar Tridharma, yang itu diperoleh oleh para dosen, dan satu lagi adalah profesor riset, profesor riset, bukan guru besar. Ya. Nah, kenapa ini ingin ya, sebenarnya para peneliti itu ingin mendapatkan gelar profesor pada saat itu karena keahliannya, kompetensinya dalam menghasilkan karya-karya penelitian. Namun untuk guru besar itu hanya diberikan kepada dosen. Kenapa? Karena selain melakukan penelitian, tugas utama yang lainnya adalah menjadi pendidik profesional. Saya selalu mengingatkan, ini ada di Undang-Undang 12 tahun 2012, bahkan pasal 1, bahwa seorang dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Maka Ibu Bapak jangan heran, di dalam penilaian angka kredit seorang dosen itu selalu yang ditekankan tiga hal. Kecukupan di dalam melakukan kewajiban sebagai pendidik profesional. Yang kedua adalah kecukupan dalam proses penelitian. Dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan ada satu lagi tentu yang sifatnya penunjang, karena ini juga penting sebagai seorang dosen itu memiliki tugas-tugas tambahannya. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin menekankan bahwa kualitas ataupun mutu pendidikan itu backbone-nya atau tulang punggungnya adalah dosen. Dan bahkan secara informal kami selalu meng-up kepada Pak Direktur, bahkan Pak Dirjen, mana-mana yang masih ada sumbatan supaya segera dilakukan proses. Ibu Bapak yang saya hormati, saya perlu laporkan bahwa alhamdulillah di lingkungan LLDP wilayah 4 dalam 1 tahun terakhir ini kenaikan jenjang jabatan akademik itu meningkat tajam. Saya laporkan yang signifikan saja. Tahun 2021 akhir itu jumlah dosen yang berstatus sebagai tenaga pengajar itu sebanyak 47%. Ya, dari sekitar 27.500 dosen.
di lingkungan Jawa Barat Banten. Alhamdulillah dalam 1 tahun itu berkurang signifikan Ibu Bapak. Yang berstatus tenaga pengajar saat ini 40%, turun 7%. Dengan kenaikan jumlah dosen mencapai 28.000. Karena dosen-dosen baru itu berstatus pasti tenaga pengajar. Kita dongkrak, dan bahkan tadi sambil saya duduk itu saya menandatangani PAK. Karena semua proses di lingkungan LLT wilayah 4 insya Allah sudah online, terutama untuk kenaikan jenjang jabatan akademik, termasuk tanda tangannya sejak Desember 2022 kita sudah tanda tangan secara elektronik. Jadi dimanapun kita bisa melakukan itu demi untuk membantu ibu bapak dan seluruh sivitas akademika perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat Banten. Nah itu upaya. Kemudian yang tertinggi, memang jumlah profesor kita itu masih sangat sedikit Ibu Bapak, belum mencapai 1%. Ya, total belum mencapai 1% untuk jumlah guru besar di lingkungan perguruan tinggi LLT wilayah. Namun kita mensyukuri 2022 itu selalu saya katakan salah satu tahun yang bersejarah, karena sepanjang Kopertis dan LLT tahun 2022 kelahiran guru besar terbanyak, karena ada 22 guru besar yang lahir. Tahun 2021 hanya 7, tahun 2022 ada 22. Apakah itu keberhasilan dari Pak Samsuri dan LLT? Bukan. Itu adalah keberhasilan dari seluruh perguruan tinggi dan juga keberhasilan dari para dosen di lingkungan LLT wilayah. Ini bukan ending dari sebuah karir akademik. Ya, titik puncak jenjang jabatan akademik iya, tetapi ini bukan akhir dari sebuah proses produktivitas untuk mendongkrak karya-karya selanjutnya. Justru ini adalah titik awal Prof. Lia. Kalau selama ini Prof. Lia dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan 2 internasional publikasi yang memiliki yang direkognisi secara internasional, atau 1 karya monumental yang selalu didiseminasikan kepada masyarakat, maka setelah menjadi guru besar setidaknya 2 itu juga minimal, terus berlanjut. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Prof. Edi bahwa guru besar itu tidak boleh pelit ilmu. Jadi begitu menjadi guru besar, rangkul yang lain, fasilitasi yang lain, katalis yang lain untuk menjadi next guru besar. Karena esensi kita hidup, saya kira kita semuanya sama. Menjadi guru besar tentu harus jauh lebih bermanfaat, jauh memberikan manfaat dibanding yang belum guru besar. Oleh karena itu saya titip 2 hal tadi, produktivitasnya tidak boleh turun, dan katalis teman-teman yang lain untuk menjadi guru besar atau meningkat jenjang jabatan akademik. Terakhir, izin 1 pantun khusus untuk Prof. Lia. Kupas mangga dengan teladi, segera dimakan supaya tidak basi. Kita bangga dengan Prof. Lia Mulyawati. Semoga produktif dan menginspirasi. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otonomi di Indonesia itu mulai dilaksanakan pada masa reformasi sebagai sebuah perjuangan untuk menata kembali sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan tuntutan dan keadaan global di era globalisasi. Maka diperlukan redesain, reposisi, restrukturisasi, dan revitalisasi
berbagai sistem yang ada. Yang tentunya di era sebelumnya disesuaikan dengan dinamika terbaru melalui berbagai pergantian aturan dan konstitusi